menyiapkan teman-temannya berdoa. Teman duduk siap sudah berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang ada yang tidak masuk? Nihil. Masuk semua Bu. Oke baik. Dan sekarang kita akan belajar tentang berkenalan dengan bumi. Nah, Ibu harap dalam pembelajaran pada hari ini kan bisa mengetahui bumi kita, terus juga bisa menceritakan kepada teman-teman kalian. Sebelum memulai pembelajaran kita berdiri dulu ya. Ya Bu. Berdiri. Berubah-ubah itu ada dua faktor. Yang pertama apa? Perubahan permukaan bumi akibat peristiwa alam. Yang kedua, perubahan permukaan bumi akibat ulah manusia. Dan yang selanjutnya, contoh perubahan permukaan bumi akibat peristiwa alam. Yang pertama ada pengaruh bulan, yang kedua ada pengaruh angin, yang ketiga ada pengaruh hujan, dan yang keempat ada pengaruh bencana alam. Pengaruh bulan, pasang surut adalah peristiwa air laut yang menjauhi pantai seolah-olah turun atau berkurang volumenya. Pasang surut air laut disebabkan karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi bulan terhadap bumi. Gaya tarik bulan mempengaruhi bentuk bumi berubah menjadi oval. Di daerah yang gepeng, air laut akan turun sehingga terjadi pasang surut. Sementara itu di bagian bumi yang lonjong, air laut akan naik dan terjadi pasang naik. Dan selanjutnya pengaruh angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki manfaat bagi kehidupan. Yang contohnya yaitu nelayan. Manfaat bagi nelayan itu apa nelayan? Manfaat bagi nelayan apa? Angin bagi nelayan. Kapalnya untuk menggerakkan perahu nelayan ya. Karena angin menyebabkan adanya gelombang air laut. Gelombang inilah yang dapat mengubah ketamakan permukaan bumi, terutama di daerah pesisir pantai. Gelombang laut menyebabkan abrasi di daerah pantai, yaitu tertipisnya batuan dan dataran pantai. Yang selanjutnya yaitu pengaruh hujan. Nah, perubahan ketampakan bumi dapat dilihat secara langsung akibat hujan, yaitu permukaan tanah yang awan
banyak genangan juga yang kita temui setelah turun hujan. Tidak hanya itu saja, hujan yang terus menerus akan mengakibatkan banjir. Yang selanjutnya yaitu pengakalan. Nah, di sini ada gunung meletus. Kenapa bisa terjadi gunung meletus? Pergeseran tempat. Ya, itu juga mengakibatkan perubahan bentuk bumi kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tsunami. Yang kedua gempa bumi. Nah, dan selanjutnya yaitu perubahan contoh ketampakan alam akibat ulah manusia. Yaitu pertama, pembangunan di lahan hijau. Yang kedua, penanaman. Yang ketiga, penebangan dan pembangunan hutan. Nah, yang selanjutnya itu pembangunan di lahan hijau. Nah, ini awalnya itu lahannya itu ditumbuhi oleh pohon-pohon yang hijau. Nah, sekarang berubah menjadi rumah-rumah warga atau menjadi perkantoran dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Dan ini terjadi karena olah manusia. Dan awalnya hutannya itu terlihat hijau, bagus, terus subur, itu berubah menjadi hamparan. Ya, karena yang pertama itu kebakaran dan yang kedua itu penebangan hutan secara liar ya anak-anak. Nah, yang satu adalah penambangan. Nah, ini adalah penambangan adalah kegiatan yang menggali sumber daya alam yang ada di tanah. Tanah yang semula datar akan berubah menjadi lubang-lubang bahkan terisi air hujan. Dan ini adalah video penambangan hutan secara liar. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan. 1. Menebang pohon yang sudah tidak produktif. 2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. 5. Melakukan reboisasi dengan menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Nah, itu adalah video penambangan hutan secara liar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan secara berkelompok ya. Apakah sudah selesai? Baik, kelompok 1 kita maju ke depan biar teman-temannya tahu jawabannya. Ya, Bu. Dahulu lingkungan di sekitar sekolah kondisinya sekolah yang dulu tidak memakai
mencukupi. Nanti keempat ada anak-anak lebih nyaman untuk belajar. Baik, apakah betul? Ya, sekarang kita bertepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Nomor 3 yaitu perbedaan. Perbedaannya jadi karena ruangan kelas berbeda karena kondisi alam yaitu gempa bumi yang sekarang dilokasi jadi bagus tidak mudah roboh dan rusak. Nah, hijau-hijau yang dulu bagus sekarang menjadi perumahan para warga karena perbuatan manusia. Sudah? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi, bisa dikerjakan sendiri ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan ambil ya. Baik, pembelajaran ini sudah selesai. Apakah ada yang bisa menunjukkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, Mbak Nova, masih cepat. Hari ini kita belajar mengenai bumi. Nah, bumi itu ada perubahannya, Bu. Tadi ada karena hujan, karena angin, karena perubahannya karena bencana alam. Tadi ada penebangan secara liar, kemudian penambangan, terus ada lagi Sudah? lagi gunung meletus dan tsunami. Oke. ada belum mau Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nova. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutupkan. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu. Mbak Dewi, dimohon untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari